akan jelek semuanya. Tindakan tubuh akan terjadi. Wahir kalbi, yang demikian itu hati. Jaga hati kita. Hati ini merupakan sentral untuk membedakan dunia di akhir zaman yang susah kita bedakan ini. Tapi tidak hanya sekedar jaga hati, tidak sekedar hanya jaga mata, tidak sekedar hanya jaga telinga kita, masih ada yang lain harus kita jaga. Marwah kita ini, marwah negara, marwah pribadi kita ini ada pada harkat dan martabat. Jangan diukur dengan yang lain. Kalau bicara harga, itu kemampuan barang dan jasa diukur dengan sejumlah uang. Tapi harga diri, dunia dan segala isinya tidak akan berarti apa-apa. Lebih tinggi harga diri. Ini yang harus kita tanamkan dalam pikiran generasi kita. Jaga pikiran, jangan sampai pikiran kita juga melanglang buana, padahal seharusnya tidak ke sana. Aneh disinyalir kita di dalam sembahyang pun masih banyak kita yang memikirkan hal-hal yang manusiawi, tetapi paling tidak kita harus menjaga pikiran kita yang tercermin. Toh pada akhirnya iman yang benar itu adalah tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkan. Artinya tasdik dalam hati, katakan saya beriman kepada Allah, dan hati juga katakan saya beriman kepada Allah. Wa amalun bil arkan, saya akan buktikan dalam hidup saya perbuatan saya. Jadi kalau orang di hatinya beda dengan yang di mulutnya, orang apa namanya? Kalau beda di mulutnya, beda juga yang dia berbuat. Apa juga namanya itu? Bukankah itu yang disebut dengan nabi? Ini juga mesti kita jaga. Jadi hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita menjaga semua ini, karena yang dapat menyelamatkan perjalanan kita di dunia ini, apalagi di akhirat kelak, hanya menjaga seperti yang saya katakan tadi. Jaga hati kita, jaga mata kita, jaga telinga kita. Jangan seperti yang disinyalir itu. Toh pada akhirnya nanti kita akan pulang ke alam sana dalam keadaan selamat, masuk surga kalau mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang saja ke tanah suci tidak bisa masuk ke tanah haram kalau tidak mengatakan itu. Kalau ingin coba-coba, silakan coba-coba, dan saya yakin tidak akan mampu memasuki kota sana. Jadi artinya hanya dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lancar. Ini di dunia, bagaimana di akhirat? Jadi hadirin sekalian berbahagia, fenomena-fenomena yang saya sebutkan tadi betapa mewarnai kehidupan dan kehidupan kita, dan pada akhirnya akan mengirim kita ke hidup di alam sana. Tapi ini pun harus dimaknai dengan iman, harus dimaknai dengan kepercayaan yang tulus. Di dunia ini sebenarnya kalau surga itu dimaknai sebagai ketenangan, keindahan, Allah turunkan surat Al-Mu'minun itu. Qad aflaha al-mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashu'un. Qad aflaha, alangkah berbahagia orang beriman. Ya kita ini. Kenapa? Satu, karena dia khusyuk dalam salatnya. Salat yang khusyuk juga. Mari kita renungkan. Sesudah khusyuk dalam salat, kita juga disuruh menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak ada gunanya. Pertanyaannya lagi, mana-mana pekerjaan yang tidak ada gunanya? Pekerjaan biasa-biasa ini kalau sudah berlebihan menjadi tidak ada gunanya. Main catur hebat, kalau sudah main catur dan pakai sore siang malam itu menjadi tidak ada gunanya. Main domil lebih-lebih, main joker apa? Tapi itu kan disenangi oleh kita manusia. Tapi harusnya yang begitu-begitu, ya paling tidak kita jauhkan semua itu. Tapi jangan juga fanatik
Bukan karena ini hidup dunia bolehlah, tetapi tidak membuat kita terlalu jauh dari jalan Allah. Kemudian zakat, keluar zakat itu bersekutu dengan infak, sedekah dan lain-lain. Kalau ingin bahagia, berbahagia dengan berinfak yang sedekah. Ada rahasia Allah sana. Kalau logikanya kita kasih keluar uang itu 1.000, 4.000, 5.000, tapi insya Allah di sana kasih keluar ini yang akan datang insya Allah. Hanya Allah yang tahu rahasia ini. Dan yang terakhir yang harus dijaga oleh kita kalau ingin menikmati sesuai dengan surat Al-Mulk, alladzina hum li furujihim hafizun. Jaga furus itu jaga kemaluan. Laki-laki jelas kemaluannya, perempuan juga jelas kemaluan. Tapi di sana ada, silakan manfaatkan kemaluan itu. Di ayat itu ada dua, boleh dikaji. Di ayat itu gunakan kepada istrimu dan kepada mamalakat. Yang pertama istri halal 100%. Yang mamalakat itu ada orang yang maknai ini membantu. Tidak begitu. Kalau orang suami menggunakan kemaluannya pada istri dan mamalakat itu sudah tidak ada. Ketika Nabi Muhammad dilantik jadi Rasul, maka pada waktu itu derajat manusia di sisi Tuhan sama. Tidak ada lagi orang kaya, tidak ada raja, tidak ada raja jelata, yang ada sama. Yang membedakan dia hanyalah takwanya. Hanyalah takwanya. Siapa yang bagus takwanya, derajatnya di hadapan Allah. Ada juga yang kata itu ya fa'innahu alladziina aamanu walladzina utul ilma darajat. Karena ilmu dia dinaikkan derajatnya, karena takwanya dia dibedakan. Memang Tuhan sudah ciptakan itu berbeda-beda, dibedakan takwa, bukan beda-beda karena. Jadi saya kira ini ajakan renungan yang akan direnungi lagi oleh kita. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat direnungi berulang-ulang sehingga mendekatkan diri, membawa kita kepada jalan yang lurus, jalan yang benar di sisi Allah sampai kita menembuskan nafas terakhir. Kita berharap kita semua berada di atas jalan yang lurus. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa hikmatin. Aku qali hadza innahu huwal ghafurur rahim.